Halo, selamat datang kembali di Christian Project, channel yang membahas seputar mainan remote control, mainan anak, dan juga produk elektronik lainnya yang kita temukan dan kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, seperti janji saya yang sebelumnya, di video sebelumnya saya akan membahas apa saja sih kekurangan dari RC Jigong Excavator yang sudah saya buatkan videonya sebelumnya, dan tentunya apa saja kelebihan yang kita dapatkan dengan harga sekitar 200 ribuan. Let's check this out. Saja saya akan membahas kekurangan dan kelebihan Jigong SC Excavator ini, termasuk saya mau juga membahas hal-hal detail yang belum saya informasikan di video sebelumnya. Detail yang pertama, saat kita pertama kali menghidupkan remote control produk ini, setelah kita memindahkan posisi switch dari posisi off ke posisi on, kita akan mendapati lampu indikator remote berkedip. Hal ini terjadi sebagai info untuk kita kalau remote control sedang mencari koneksi ke mainan ekskavatornya. Begitu kita hidupkan mainan ekskavator, maka indikator lampu akan berhenti berkedip dan akan langsung mati. Begitu juga sebaliknya teman-teman, apabila kita menghidupkan mainan ekskavatornya terlebih dahulu, maka kita akan menjumpai lampu pada lengan ekskavatornya akan berkedip seperti yang ada di video teman-teman. Hal ini dikarenakan remote controlnya masih dalam keadaan mati, dan apabila remote sudah kita hidupkan, maka lampu pada lengan ekskavator akan berhenti berkedip dan akan terus menyala. Nah, hal ini kebalikan dari remote controlnya. Kalau remote controlnya yang hidup duluan dan mainannya belum kita hidupkan, maka akan berkedip, dan apabila kita hidupkan, maka lampunya akan berhenti berkedip. Nah, kalau yang ini sebaliknya teman-teman, kita hidupkan dulu mainan remote controlnya, maksud saya ekskavatornya, dan kita hidupkan remote-nya, maka yang akan berhenti berkedip adalah lampu dan lampunya akan terus menyala teman-teman. Selanjutnya untuk segi baterai, di paket penjualan kita sudah mendapatkan satu unit baterai yang bisa di charge ulang lengkap dengan kabel charger. Sayangnya untuk remote-nya kita tidak mendapatkan baterai, atau remote-nya tidak bisa dicas atau terdapat baterai tanam di dalamnya. Di paket penjualan kita mendapatkan kabel charger USB Type A yang terdapat lampu indikator yang menunjukkan bahwa kabel terdapat arus yang bisa kita gunakan untuk mengisi daya. Dan untuk durasi pengecasan, saat saya baca di lembar panduan dan juga deskripsi seller, durasi pengecasan adalah kurang lebih 1 jam, dan saat saya melakukan pengecasan, kondisi baterai saat itu dalam keadaan kosong sama sekali. Setelah 1 jam, awalnya saya mengira lampu indikator pada kabel charger akan berubah warna atau minimal mati saat pengisian selesai. Namun ternyata tidak sama sekali teman-teman.
Bahkan saat saya biarkan lebih dari setengah jam, setelah 1 jam saya ngecek, lampu indikator tetap berwarna merah dan tentunya masih menyala teman-teman. Oke, setelah membahas detail yang di video sebelumnya belum saya informasikan, saatnya saya membahas kekurangan yang saya dapati pada produk ini. Yang pertama, dari segi remote teman-teman, pada saat saya menggunakannya di unit yang saya dapat remote controlnya, saya rasa cukup keras teman-teman, agak kaku, yang membuat saya merasa agak kesulitan dalam mengoperasikan mainan tersebut. Selanjutnya dari segi mainan ekskavatornya, saya mencoba menggunakan lengan ekskavator untuk memindahkan pasir dari satu tempat ke tempat yang lain. Pasir yang dikeruk itu tidak bisa full teman-teman. Kalau saya paksakan full, maka pasirnya akan tumpah. Entah ini karena sayanya yang kurang paham cara pengoperasiannya atau memang kapasitas dari mainannya ini sendiri yang terbatas teman-teman. Selanjutnya, saat saya mencoba melakukan manuver menaikkan ekskavator ke tempat yang lebih tinggi, bagaimana mainan lain yang pernah saya lihat itu bisa. Nah, yang ini pada unit ini saya tidak bisa menggunakannya teman-teman. Entah itu memang dari produknya atau hanya pada unit yang saya dapat, saya tidak tahu. Yang jelas setiap saya mencoba untuk mengangkat di bagian depan agar bisa lebih miring ke atas, itu gak bisa teman-teman. Artinya memang kekuatan pada lengan atau daya dorongnya itu kecil untuk main ini. Nah, dari serangkaian percobaan yang sudah saya jalankan, dapat disimpulkan terdapat beberapa kelemahan yang saya temukan pada produk ini, terlepas dari apakah ini hanya pada unit yang saya dapatkan atau memang semua unit memang ketahanannya dan kekuatannya seperti itu. Yang pertama, remote control yang kurang nyaman digunakan, bahkan terkesan cukup keras. Yang kedua, saat menggunakan pengeruk, kita tidak dapat terlalu banyak mengambil pasir pada pengeruk, dan bisa dibilang bebannya ini cukup terbatas. Yang ketiga, daya dorong pada lengan mainan ini juga tidak terlalu kuat teman-teman. Hanya bisa untuk memindahkan pasir atau mungkin benda dari satu tempat ke tempat lainnya, namun ada beban tertentu atau beban maksimal yang bisa diangkutnya. Oke teman-teman, selain membahas kekurangan yang saya dapati, saya juga tentunya tidak adil kalau tidak membahas kelebihan yang didapat ketika kita membeli produk ini. Oke, yang pertama tentunya dengan harga yang sangat-sangat murah, sekitar 200 ribuan atau lebih tepatnya saya beli di marketplace dengan harga sekitar 260 ribuan. Saya sudah mendapatkan mainan RC remote control dengan build quality yang bagus, dan tentunya juga di part-partnya ada beberapa yang terbuat dari bahan metal. Terus durasi baterai yang bisa dimainkan cukup lama, bisa bertahan sekitar 45 menit. Dan yang terakhir tentunya juga kita dapat kabel charger yang dilengkapi dengan indikator lampu yang tentunya bermanfaat bagi kita pada saat pengecasan, apakah arus memang benar-benar sudah masuk atau tidak. Nah, itu dia teman-teman hasil dari serangkaian percobaan saya untuk Yigong RC Excavator ini. Kekurangan dan kelebihan tentunya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan nonton video ini. Oke, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk channel saya biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya.